seorang dokter yang bernama Dr. Mary bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan akan datang ke rumah Mary hari ini. Ketika Dr. Mary terbangun. Hah? Tuhan Yesus akan datang ke rumahku? Aku harus merapikan rumah ini. Nah, Ia semua sudah bergegas ramai. membereskan rumahnya, membersihkannya, dan menata rumahnya secantik mungkin. Setelah semuanya rapi, Mary duduk membaca Alkitab sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus hari itu ke rumahnya. Ini susah nih jalannya, udah tua nih, berat lagi bawanya tuh. Aduh, gimana ya? Aduh, berat bawa nih. Cari rumah anak, alamatnya nggak tahu mana. Susah nih. Oh, mana ya cari? Oh, pas ada rumah nih. Nah, contohnya mungkin ada orang nggak di rumahnya. Ya, tunggu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya mau tanya, saya mau cari anaknya alamat, mau ke mana, tapi nggak tahu mana. Saya minta Ibu bantu, boleh nggak? Mana alamatnya? Oh iya, Ibu, ini alamat di kompleks ini. Oh iya. Tapi alamat ini ada di gerbang selatan. Oh, jauh benar. Posisi kita di gerbang barat. Oh, gitu ya. Kalau gitu gimana ya? Ibu harus ke timur 2 blok. Oh, kemudian ke selatan lagi 2 blok. Aduh, jauh benar. Sekitar 500 meter lah. Aduh, nggak bisa lah sampai situ, udah tua, ya nggak? Aduh, bawa berat-berat lagi, makan banyak makanan, kasih cucu. Aduh, nggak bisa lah. Bisa bantu Ibu bawa antar saya ke rumah anak? Maaf ya Bu, aku hari ini sedang menunggu tamu. Oh gitu. Jadi nggak bisa pergi kemana-mana. Oh gitu ya. Saya sarankan Ibu temuin satpam di pojok itu, minta ketemu satpam saja ya. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Ya, hati ya Bu ya. Paman ya. Terima kasih ya Bu ya. Setelah ibu tua itu pergi, Mary melanjutkan membaca kitab suci. Setelah membaca beberapa saat, tiba-tiba terdengar ada ketukan di pintu rumah. Mary bergegas membuka pintu, menyangka Tuhan Yesus datang. Ya, tunggu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya Susi. Ya, saya dari panti asuhan anak Gloria. Tempat kami itu di belakang rumah Ibu ini, di sebelah. Oh iya, saya tahu itu. Sekarang kami memerlukan bantuan Bu, karena panti asuhan kami itu sangat kekurangan makanan. Memang ada beberapa yang sudah memberikan, tapi masih kurang Bu. Bolehkah Ibu membagikan bagi kami? Bagaimana ya Bu ya? Kalau mendadak nggak bisa, makanan hari ini sudah memasak untuk menjamu tamu yang akan datang hari ini. Kami perlu beras, mie instan, minyak goreng, dan ya mungkin ikan kaleng kalau ada. Begini Bu,
Kalau sekarang saya nggak bisa, tapi saya sarankan itu di sebelah kan ada warung. Kalau hanya mie instan, minyak goreng, beras pasti ada lah. Saya sarankan ibu minta pertolongan pada mereka dahulu. Sudah Bu, saya sudah pergi, mereka sudah kasih, tapi itu masih kurang Bu. Bolehkah Ibu bantu kami? Walaupun hanya sedikit. Ya hari ini nggak bisa, persediaan sudah habis. Aku nggak bisa pergi pada tadi. Aku harus menunggu tamu agung yang akan datang hari ini. Oh, kalau begitu terima kasih Bu ya. Maaf ya Bu ya. Saya permisi dulu. Tak terasa hari semakin sore. Jakub di rumah Mary berdentang 3 kali. Terlihat Dr. Mary menyanyi kecil. Lagu melayani lebih sungguh. Ibu ada nggak ya di rumah tuh? Aduh. Dokter, Ya, ada apa? Ada apa? permisi. Tunggu. Dokter, Ya. tolong permaku, suamiku tiba-tiba jatuh pingsan, tidak sadar diri. Tolong. Tenang dulu, Dokter, tenang. suamiku. Tenang. Dokter. Maaf ya Bu, aku hari ini sedang tidak buka praktek jadi tidak bisa ke rumah Ibu. Tolong aja Bu. Tolong Bu. Tenang ya Bu ya, tenang. Begini, Ya. saya sarankan Ibu menelpon ambulan 112. Nanti ambulan akan datang dengan 2 tim medis yang membawa peralatan untuk menolong Ibu. Ya, ambulan 112 ya Bu ya. Coba ya Bu Dokter. Saya sekarang cari ambulan. Ya. Permisi, Bu Ya, Dokter. semoga berhasil ya Bu ya. Hati-hati ya Bu. Ya. Setelah Wati pulang, Dr. Mary menunggu lagi di ruang tamu. Ada saja yang datang mengganggu. Aku sedang membaca Alkitab dan menunggu Tuhan Yesus. Saking lamanya menunggu, tanpa terasa akhirnya Dr. Mary tertidur. Di dalam mimpinya, Dr. Mary bertemu dengan Tuhan Yesus. Dr. Mary bertanya, mengapa Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya hari ini? Tuhan Yesus menatap Mary dengan lembut dan tersenyum. Seketika Mary terbangun dari tidur. Yang mengucap-ucap matanya. Dr. Mary mendengar suara Tuhan Yesus berkata, Mary yang kukasihi, sebenarnya aku tidak ikat janji untuk datang ke rumahmu hari ini. Tetapi engkau sudah menolak aku 3 kali ketika aku datang ke rumahmu. Kapan aku menolakmu Tuhan? Dari sejak pagi aku menunggumu. Aku merapikan dan membereskan rumah, memasak untuk menjamu. Mana mungkin aku menolakmu Tuhan? Bahkan aku tidak berani pergi meninggalkan rumah. Aku menunggumu sampai jauh malam dan tanpa sadar aku tertidur. Nah, mana mungkin aku menolakmu Tuhan? Bahkan menolakmu sampai 3 kali. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sayup-sayup terdengar suara Tuhan Yesus berkata, Mary, Mary, tadi pagi aku datang ke rumahmu dalam rupa seorang ibu tua asing yang meminta pertolonganmu, menunjukkan letak rumah anaknya, tetapi kamu menolaknya. Kemudian
yang lapar, tetapi kamu menolaknya. Demikian juga seorang ibu minta pertolonganmu, kau menolak pergi untuk mengobati suaminya yang sedang sakit. Ketika Mary tersentak, wajahnya terlihat sedih. Tiba-tiba terdengar pintunya diketuk orang. Mary, Ya. aku datang. Oh ya, silakan masuk. Pintunya tidak terkunci. Baik, saya langsung masuk ya. Iya, silakan masuk. Terima kasih. Silakan. Mary, kenapa kamu kelihatan sedih sekali? Wajahmu lesu. Saya sehat-sehat saja kok. Kamu sakit? Enggak, sehat-sehat saja. Hanya hari ini aku sangat menyesal. Aku telah menolak Tuhan Yesus datang ke rumahku. Aku menolak orang-orang yang minta pertolongan datang ke rumahku. Sebenarnya saya datang ke rumah kamu juga mau cerita nih, Mary. Cerita tentang apa? Tentang mertuaku yang sakit setahun yang lalu, stroke. Ya. Juga sudah tahu ya. Iya. Jadi setiap hari harus dirawat, dibersihkan. Aku harus mencuci kakinya. Pada saat mencuci kaki seperti itu, saya merasa sedih dan sangat terpaksa melakukannya karena jijik. Jadi saya melakukannya dengan sangat terpaksa. Tapi pada suatu saat, ketika saya sedang siap-siap untuk membersihkan kaki, mencuci kakinya, saya lihat wajahnya bersinar seperti wajah Tuhan Yesus. Iya. Jadi saat itu saya teringat akan ayat Alkitab, cerita tentang Tuhan Yesus juga membasuh kaki 12 orang muridnya pada saat sebelum Tuhan Yesus disalib ya. Saat itu saya tersadar, saya menyesal sekali sering melakukan dengan sangat terpaksa. Jadi saat itu saya mohon ampun dengan nangis terseduh-seduh, saya mohon ampun kepada Tuhan. Dan sejak saat itu saya berubah. Saya mencuci kaki mertua saya dengan penuh sukacita, karena melayani sesama juga sama dengan melayani Tuhan. Setuju? Ya, setuju. Sekarang kita mau melayani Tuhan dengan sungguh ya. Iya. Oma dan opa yang terkasih, pelayanan yang kita lakukan untuk keluarga di rumah, tetangga, teman-teman gereja, dan saudara-saudara kita sebenarnya adalah pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus sendiri. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi marilah kita giat melayani orang tua, pasangan, anak cucu, mantu di rumah. Murah hati memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ikut pelayanan, paduan suara, menjenguk, dan mendoakan orang sakit. Memberi penghiburan kepada yang sedang bersedih hati. Dan menceritakan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Dan pada saat hidup kita selesai di dunia yang fana ini, seperti yang tercatat dalam Matius 25:21, Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu,
hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya undang kepada Opa berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini. Kita nyanyi bersama-sama. Melayani. Yang bisa berdiri. Mari bangkit berdiri.